Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Ponto dari kelas F Akuntansi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Tidak semua laporan harus ada, tergantung ketentuan yang mengharuskan laporan keuangan disiapkan. Penyampaian laporan adalah pengelola atau pengurus, sasaran informasi adalah pihak luar. Kemudian laporan laba rugi. Dalam praktik, nama laporan bisa berbeda-beda. Koperasi menggunakan istilah perhitungan sisa hasil usaha. Di yayasan dan organisasi non-laba, laporan ini disebut laporan aktivitas dan laba bersih disebut sisa lebih. Gambar di samping adalah contoh laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Juli. Pendapatan honorarium sebesar Rp13.200.000, sedangkan beban transportasi sebesar Rp800.000, beban alat tulis kantor sebesar Rp1.400.000, beban penyusutan sebesar Rp400.000, beban asuransi sebesar Rp300.000, beban gaji dan upah sebesar Rp4.200.000. Jadi total beban sebesar Rp7.100.000. Maka laba bersihnya sebesar Rp6.100.000. Selanjutnya laporan perubahan ekuitas. Ekuitas pemilik bertambah karena setoran modal oleh pemilik sebesar Rp28 juta. Laba bersih sebesar Rp6.100.000. Ekuitas pemilik berkurang karena dividen sebesar Rp1.200.000. Rugi bersih. Struktur modal pemilik berbeda-beda, tergantung tipe badan pokok. Kemudian contoh laporan perubahan ekuitas untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Juli. Modal pemilik 1 Juli ditambah investasi pemilik sebesar Rp28 juta, laba bersih sebesar Rp6.100.000. Dikurangi dividen sebesar Rp1.200.000, modal pemilik 31 Juli sebesar Rp32.900.000. Selanjutnya neraca. Disebut juga laporan posisi keuangan. Modal pemilik yang dilaporkan di neraca sama dengan modal pemilik akhir periode di laporan perubahan ekuitas, yaitu sebesar Rp32.900.000. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Selanjutnya contoh laporan posisi keuangan tanggal 31 Juli. Aset lancar kas sebesar Rp13.200.000, piutang usaha sebesar Rp10.400.000, alat tulis kantor sebesar Rp200.000, asuransi dibayar di muka sebesar Rp3.300.000, maka jumlah seluruh sebesar Rp27.100.000. Aset tetap peralatan kantor sebesar Rp20 juta, akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar Rp400.000. Total aset sebesar Rp46.700.000. Liabilitas dan ekuitas pemilik. Utang usaha sebesar Rp12.800.000, utang gaji dan upah sebesar Rp100.000. Total liabilitas lancar sebesar Rp13.800.000. Ekuitas pemilik. Modal pemilik sebesar Rp32.900.000. Total liabilitas dan ekuitas pemilik sebesar Rp46.700.000. Selanjutnya laporan arus kas. Menjelaskan perubahan saldo kas selama satu periode. Perubahan bisa berupa kenaikan atau penurunan.
Arus kas masuk dan arus kas keluar dikelompokkan ke dalam 3 aktivitas, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Kemudian contoh laporan arus kas. Arus kas dari aktivitas operasi. Penerimaan kas dari klien sebesar Rp2.800.000, pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp800.000, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp3.200.000, pembayaran kas untuk beban operasi sebesar Rp4.400.000, arus kas bersih yang arus kas bersih yang diperoleh aktivitas operasi sebesar Rp5.600.000. Kemudian arus kas dari aktivitas investasi. Pembelian peralatan kantor sebesar Rp8.000.000. Arus kas dari aktivitas pendanaan investasi pemilik sebesar Rp28.000.000, pembayaran dividen sebesar Rp7.200.000. Maka arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp26.800.000. Kenaikan bersih kas sebesar Rp13.200.000, kas awal periode dan kas akhir periode sebesar Rp13.200.000. Selanjutnya adalah catatan atas laporan keuangan. Informasi relevan yang tidak bisa disajikan dalam laporan keuangan utama diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, yaitu status hukum, bidang usaha, kebijakan akuntansi, rincian dan penjelasan pos-pos laporan keuangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya tentang laporan keuangan.